bulan suci Ramadan ya dok ya. Pasti sebenarnya sih bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam di dunia ya dok ya. Tapi memang saat ini kita memang kondisinya berbeda dengan yang biasanya ya dok ya. Kita harus ya berbeda lah, yang biasanya Ramadan disambut dengan gembira, tapi kita harus mengerem dulu demi keadaan menjadi lebih baik lagi. Baik dokter, kita hari ini kan akan membahas mengenai kesiapan fisik kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Biasanya kalau orang puasa itu yang paling yang paling di awal-awal kan biasanya kita kan beda nih, biasanya kita bisa 3 kali dari pagi, siang, sore. Nah sekarang kan kalau puasa kan dua kali ya dok ya. Tapi orang kadang-kadang tuh bingung, ini tuh saya tuh sakit apa sih? Kenapa perut saya tuh seperti ini? Nah kalau dari dokter tanda-tanda kalau penyakit lambung itu seperti apa dok? Ya, terima kasih Mas Abdurrahman. Jadi biasanya kalau tanda-tanda penyakit lambung itu pasien merasakan nyeri di ulu hati. Jadi nyeri di bagian tengah perut, ya. Jadi nyeri di bagian ulu hati atau tengah perut. Jadi istilahnya di bawah dada, nyeri ulu hati. Kemudian ada biasanya nyeri lambung ini ada 2 tipe. Jadi ketika perut kosong dia nyeri, satu tipe perut kosong ketika nyeri, atau dia juga pada waktu dia makan justru dia nyeri. Nah gitu. Jadi ada 2 tipe itu. Jadi pertama nyeri di perut bagian tengah, kemudian nyeri pada waktu makan, atau nyeri pada waktu perut kosong. Nah kemudian yang ketiga ada gejala lagi, mual muntah. Jadi dia merasa ketika makan masuk dia merasa mual. Jadi ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam lambungnya, bahkan bisa sampai memuntahkan. Gitu. Jadi makin lama perutnya makin kosong. Atau bisa juga dia sebelum masuk makanan dia juga muntah. Dan muntahnya itu biasanya terasa pahit. Nah itu disebabkan biasanya karena asam lambung yang ada dalam muntahan tersebut. Gitu ya. Jadi memang itu kondisi-kondisi tertentu yang kita itu berarti kalau udah tanda seperti itu berarti itu udah mengarah ke asam lambung dok ya. Dok, kalau gejala yang khas dok apalagi dok selain itu dok? Biasanya juga ada namanya lanjutan dari itu, biasanya berlanjut namanya ke arah GERD atau gastrointestinal reflux disease. Jadi dia merasa panas di dadanya. Jadi dada sebelah tengah dia merasakan sebagai panas. Itu juga disebabkan asam lambung balik ke atas mengenai saluran kerongkongannya, sehingga namanya terjadi headburn atau dada terasa terbakar. Itu salah satu gejala bahwa kita itu punya asam lambung ya dok ya. Dok, seperti tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kita kan akan terjadi waktu atau jadwal makan dok. Nah, apa tips-tipsnya supaya kita itu walaupun toh makannya jadwalnya berbeda, tapi tetap merasa kita tuh bisa fit dan terhindar dari sakit perut dok. Apa itu dok tips-tipsnya dok? Jadi kiat-kiat kita berpuasa biar sehat. Itu pertama karena kita sebenarnya itu makannya itu sama saja. Jadi bisa kita makan yang biasanya 2 kali ya 2 kali, yang 3 kali bisa jadi 3 kali. Cuman jadwalnya digeser. Nah, makanya itu kita harusnya makannya itu begitu berbuka puasa kita cepat makan, jangan ditunda-tunda. Tapi ketika berpuasa itu jangan langsung makan besar. Jadi bertahap dulu. Oke. Kalau biasanya kita yang manis-manis ya, kolak, kurma dan lain sebagainya. Karena itu dengan begitu ketika itu kita bisa menetralisir asam lambung. Kemudian waktu sahurnya jangan sampai kita terlalu awal gitu. Kadang karena malas bangun jam 3 ya. Nah, jadi dia jam 12 sudah makan. Sebelum tidur makan. Jadi memang itu waktunya sudah pas. Kalau kita misalnya maghrib jam 6, kemudian nanti sahurnya jam 3, itu sudah cukup waktunya.
Kemudian di antara itu diusahakan kita juga banyak minum. Karena siangnya kita kan nggak minum. Jadi kita diusahakan tidak terjadi dehidrasi sehingga kita bisa minum dengan baik. Jadi misalnya habis ketika kita waktu buka puasa pertama kita langsung minum air putih misalnya, kemudian makan kecil, kemudian sholat. Nah habis sholat biasanya bisa langsung makan. Oke, Dok. Nah, Dok, sekarang kalau misalnya kita itu makan sahur itu sebaiknya seberapa sih, Dok? Apakah harus kan mau seharian nih nggak makan, apakah harus kenyang banget atau seberapa, Dok, tipsnya biar nanti itu biar pas lah pencernaannya itu seberapa, Dok? Jadi memang dianjurkan kita itu makan yang banyak mengandung karbohidrat. Karena karbohidrat itu tapi bukan yang gula, yang seperti gula itu. Jadi karbohidrat itu seperti nasi, jagung, ketela dan lain sebagainya, tepung, roti. Karena karbohidrat itu dia akan dipecah secara lambat. Oke. Jadi dipecah secara lambat. Jadi dia akan bertahan lama untuk mempertahankan kadar gula dalam tubuh seseorang. Sehingga dia tidak mengalami ngedrop, tidak mengalami lemas dan lain sebagainya. Oh gitu. Jadi kayaknya karbohidrat itu bisa disimpan, Dok, ya? Ya, disimpan. jadi dia pemecahannya lambat. Jadi dipecahnya lambat sehingga gulanya itu dilepas pelan-pelan. Oke. Tapi kalau semacam sirup, gula, nah itu langsung. Ya. Habis bangun tidur pagi-pagi ya dipecah. Nanti sudah jam 12, jam 1 sudah lemas. Ya. Oke deh. Dok, ini ada video dari suatu kalau video metabolisme di lambung ya. Ya, ini mungkin kita tunjukkan bahwa ini mekanisme yang akan terjadi ketika orang makan ya, ketika orang makan. Hole called the esophageal hiatus. The wall of the esophagus has slightly thickened muscle layers where it connects to the stomach. These muscle layers, combined with part of the diaphragm, form the lower esophageal sphincter. Normally, when a child swallows food, the lower esophageal sphincter relaxes, allowing the food to pass through it. Then the lower esophageal sphincter contracts to prevent food from refluxing out of the stomach into the esophagus. Sometimes, the lower esophageal sphincter may relax even when the child hasn't swallowed, allowing food already in the stomach to move back into the esophagus. This condition is called gastroesophageal reflux and may have no symptoms or only mild heartburn. However, if the reflux is severe, happens often, and causes more serious symptoms, the child has a condition called gastroesophageal reflux disease, or GERD. If the food refluxes into the esophagus, stomach acid mixed with the food can cause irritation. Sehingga bisa terjadi luka pada pada saluran kerongkongannya itu. Oke, yang disebut asam lambung. Berarti sebenarnya sih bagus, ada fungsinya, tapi semuanya nggak boleh over, Dok, ya. Nggak boleh sampai naik ke atas juga. Oke, Dok, sekarang kan ada beberapa memang yang orang-orang itu yang memang dari bawaannya itu udah ada penyakitnya, Dok, kayak penyakit mah gitu kan ya. Nah, sekarang bagaimana cara penderita sakit mah itu biar tetap nggak ada gangguan, Dok, selama menjalankan puasa, Dok? Atau mungkin konsumsi obat yang memang sudah dikonsumsi atau seperti apa, Dok? Ya, jadi kalau yang sudah punya sakit lambung, biasanya dia harus konsumsi obat gitu. Jadi dengan konsumsi obat, obat dia akan konsumsinya tadinya di siang hari, dia akan digeser ke malam hari gitu. Jadi untuk itu dia harus konsumsi obat. Biasanya obatnya itu untuk mengurangi keasaman lambung dan untuk melapisi dari dinding lambung itu sendiri gitu. Jadi memang kalau yang sudah punya sakit
lambung atau sakit MAH di masyarakat awam ya. Nah, makanya itu dia harus minum obat dan dia masih bisa tetap puasa. Gitu, bisa aja dia masih tetap puasa. Karena sebenarnya dengan puasa itu jadwal makan kita akan semakin teratur sebenarnya. Gitu. Oh gitu. Iya. Sebenarnya malah ini dok ya malah teratur ya pagi, Ya. malam itu Ya. pasti dok ya. Ya. Kalau nggak makan kan lapar juga. Ya. Baik, luar biasa sekali. Kami juga akan terus melanjutkan yang pada hari ini. Jangan lupa juga bagi yang mau bertanya silahkan diklik tombol Q&A yang ada di HP atau laptop Bapak Ibu. Bisa bertanya melalui pesan atau Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya, gratis loh, tapi menambah semangat bagi saya untuk terus berkarya. biar lancar tanpa ada kendala, itu yang kita harapkan ya, tanpa ada rasa yang mungkin mengganggu kekhusyuan dari ibadah kita. Salah satunya kan mengenai tentang kondisi kesehatan dari tubuh kita. Dan luar biasa banget hari ini narasumbernya juga luar biasa, dan beliau akan membahas tentang bagaimana caranya mengatasi mah dok ya, kalau bahasa ininya kayaknya penyakit lambung, cuman lebih ini ke mah. Nah, kita akan lanjutkan dok kalau misalnya gini kan, biasanya kan kalau orang ya mungkin di Indonesia di kita kan memang biasanya kalau habis puasa itu dari pagi sampai siang kan nggak makan apa-apa nih ya, nggak ada makanan, nggak ada minum. Nah begitu buka puasa langsung tuh, begitu kita misalnya kalau kita kerja atau kita keluar dari mana di pinggir jalan tuh udah banyak tuh dok yang jualan dari cola, kayak gorengan apa semua, es ada kan dok ya. Nah gimana sih dok, misalnya kita kalau buka puasa langsung minum air es atau langsung minum apa ya, jus atau es buah, itu sebenarnya gimana dok untuk kondisi lambung kita, boleh nggak sih dok? Ya, jadi karena siangnya mungkin apalagi di Kerawang ya panas. Ya. Begitu buka puasa enaknya minum yang dingin-dingin. Ya, yang dingin-dingin. Sebenarnya sih es itu nggak apa-apa, nggak berbahaya buat lambung kita, walaupun kita habis makan gitu. Jadi kalau dikatakan es itu berbahaya buat lambung itu mitos gitu. Jadi nggak apa-apa. Cuman asal syaratnya itu bersih. Kadang kenapa orang itu kadang minum es kemudian sorenya atau malamnya tiba-tiba mencret gitu. Karena esnya terkontaminasi. Jadi dia misalnya beli di mana di warung yang nggak higienis atau nggak bersih, kemudian esnya itu tercampur dengan kotoran atau kuman sehingga dia minum dalam keadaan lambung kosong. Nah akhirnya dia sakit diare atau muntah-muntah dan lain sebagainya. Tapi esnya sendiri itu nggak jadi masalah gitu. Berarti boleh kabar gembira buat kita semua ya. Bahwa sebenarnya kita sih kalau memang mau buka puasa, kalau udah kebiasaannya minum dingin ya nggak masalah dok ya, nggak apa-apa, nggak minum makan es buah, makan gini dok. Kalau kan memang disunahkan ya bahwa kita itu kalau berbuka makanan yang manis-manis dok. Tapi kan kita juga nggak bisa over juga, kita makan atau minum manis yang manis gitu kan. Nah sekarang bagaimana dok caranya mensiasati berbuka puasa, tapi memang pada orang-orang yang sudah punya riwayat ini dok, gula darah tinggi dok. Nah, itu seperti apa dok caranya dok biar juga kita nggak lebih parah lagi. Ya, jadi kalau orang puasa kemudian dia punya kadar gula yang tinggi, punya penyakit gula, kemudian dia pinginnya makanan yang manis-manis. Nah itu diusahakan dia makan yang manis itu yang nggak langsung gula murni gitu. Jadi seperti tadi, misalnya makan kurma atau makan buah yang manis, atau makan kudapan yang manis gitu, dia nggak apa-apa makan seperti itu gitu. Jadi nanti kadar gulanya nggak langsung naik mendadak. Kalau misalnya dia pingin misalnya es teh manis gitu, ya gulanya bisa aja diganti dengan gula diabetes. Ya, gitu ya. Udah banyak merek. Ya, sudah banyak merek yang beredar di pasaran. Gitu. Oke deh. Lagi bagi Bapak Ibu yang di rumah yang mau bertanya, boleh silakan nanti diklik di tombol Q&A
nanti boleh bisa dengan pesan yang akan kita bacakan dan akan kita tanyakan sama dokternya, atau mungkin boleh dengan cara tanya langsung, nanti Bapak Ibu bisa mengetik tanya langsung, nanti kami akan menghubungi Bapak Ibu semua. Nah, sekarang kalau puasa kan memang dia membutuhkan membutuhkan energi yang lebih di siang hari, Dok ya. Terus kira-kira tapi kemungkinan nggak sih, Dok, ada makanan-makanan yang memang sebenarnya tidak dianjurkan dimakan selama puasa, Dok? Ada nggak sih mungkin makanan yang mengandung apa yang itu tidak boleh dianjurkan dimakan selama bulan puasa itu, Dok? Jadi sebenarnya sih kalau secara umum nggak ada ya larangan pantangan makanan untuk orang berpuasa gitu ya. Cuman bagi orang-orang tertentu mungkin ada faktor alergi, itu yang harus dijauhi ya kan. Jadi karena dengan berpuasa itu mungkin dia ada faktor stresor ya kan, stresor orang itu lapar, Ya. kemudian perutnya kosong gitu. Apalagi dia ada faktor alergi pada makanan-makanan tertentu, itu yang harus dihindari. Tapi secara umum tidak ada sebenarnya makanan yang harus dihindari pada orang. Oke. Bahkan kalau misalnya yang seneng sambal ya yang seneng sambal. Jadi menurut penelitian memang sambal sendiri nggak membuat sakit lambung. Oh, sebenarnya enggak, Dok ya. Karena terus gimana kalau misalnya orang makan sambal kemudian perutnya sakit? Ya tadi mungkin sambalnya itu terkontaminasi, artinya ada ketika bikin sambalnya itu nggak bersih, kurang bersih, nggak dicuci cabenya dan lain sebagainya. Oke, sebenarnya sih selama bisa makan ya boleh makan aja, Dok ya, jadi nggak ada yang dihindari. Jadi ya sebenarnya sih ya kalau untuk komposisi makanan nggak menjadi masalah, Dok ya, cuma memang cara makannya aja memang kayaknya berbeda. Oke, kita juga masih akan lanjut lagi lagi menjalankan ibadah puasa. Tapi ternyata tiba-tiba itu ada yang kita rasakan, ada keluhan di dalam tubuh kita. Tapi juga ternyata keluhannya udah datang jam 4 sore, Dok. Jadi kita kan gimana ya, antara saya itu pengen lanjut tinggal 2 jam lagi, atau saya itu harus menyudahi, ya kita mengikhlaskan nanti kita bisa bayar di kemudian hari. Nah, tanda-tanda bahwa kita itu harus memang segera mungkin makan atau minum obat itu kalau kita udah ngerasa seperti apa sih, Dok? Ya, jadi seperti tadi kalau tanda-tanda misalnya dia mengeluh nyeri ulu hati yang sangat gitu ya. Jadi mengeluh ulu hati yang sangat, atau katakanlah seperti orang kolik gitu ya, nyerinya sangat sehingga tidak tertahan. Nah, sebaiknya memang tidak dilanjutkan puasanya, karena memang ketika dia melanjutkan puasanya ditakutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian misalnya ada gejala muntah-muntah yang berlebihan. Nah, atau misalnya tadi keluar asam lambung, gitu. Atau misalnya ada misalnya gejala diare yang nggak berhenti-henti, ya gitu. Sebaiknya seorang tidak melanjutkan puasanya. Mendingan dia disehatkan dulu penyakitnya, berkonsultasi ke dokter, kemudian berobat. Setelah dia sembuh, baru dia melanjutkan puasanya. Oke deh, oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ini ada yang bertanya, Dok, saya bacakan dari Ibu Dia. Selamat sore, saya ingin bertanya, apakah benar, ini umum juga sih, apakah benar stres bisa membuat mah, Dokter? Jadi kalau orang udah punya mungkin mah, apakah benar sih kalau stres itu salah satu pemicu untuk terjadinya itu, Dok? Ya, jadi benar. Kalau stres itu dia bisa memicu terjadinya sakit asam lambung atau mah di dalam masyarakat ya. Karena dengan stres itu dia akan meningkatkan jumlah asam lambung sendiri. Nah, itu. Dan juga dia akan menurunkan ketahanan dari dinding lambungnya sendiri gitu. Jadi asam lambungnya akan naik, kemudian juga dinding lambungnya dia akan menurun daya tahannya sehingga gampang terjadi erosi pada dinding lambungnya tersebut. Sehingga memang benar bahwa ketika orang itu stres atau istilahnya banyak pikiran gitu ya di masyarakat, maka dia akan mudah terkena asam lambung. Nah, untuk itulah makanya kita diusahakan nggak terlalu stres di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Berarti memang ada
Resikonya ke arah sana dok ya. Ya, jadi stres itu atau misalnya depresi, cemas dan lain sebagainya itu bisa memacu untuk terjadinya penyakit mah atau lambung ini. Oke deh, Cok. Baik. Mudah-mudahan menjawab dengan Ibu dia. Selanjutnya dari Ibu apa Bapak nih? Ibu Endang atau Bapak Endang nih? Dia menanya seperti ini dok. Apa perbedaan penyakit mah dan penyakit asam lambung dok? Ya, jadi sebenarnya kalau itu kan istilah yang beredar di masyarakat. Ya. Jadi sakit mah sama lambung itu sebenarnya sama saja. Kalau itu kan dari bahasa Belanda. Nah, jadi kalau orang Belanda bilang mah, itu terbawa sampai sekarang. Gitu. Kalau orang Indonesia bilangnya lambung. Nah, itu sama saja sebenarnya. Jadi intinya terjadi perlukaan di lambung atau terjadi erosi di dinding lambung. Jadi lambung itu semacam kantong. Kemudian ketika terjadi perlukaan di dalamnya atau di dinding lambung itu, di dinding kantong makanan itu, maka dia akan menyebabkan nyeri, menyebabkan nyeri seperti luka lah, seperti luka di dinding lambung itu. Nah, ketika luka itu tidak diobati, maka akan dia semakin besar lukanya itu, bahkan bisa sampai dinding lambung itu bocor. Makanya yang istilah lambung bocor itu memang ada. Memang ada ya? Iya, memang ada. Jadi dia lambungnya bocor, kemudian makanan itu keluar ke rongga perut. Iya. Oke dok. Ada lagi dengan Ibu Via. Minum obat mah saat sahur apakah efektif untuk mengurangi sakit mah saat puasa dok? Ya, jadi biasanya kan minum obat mah itu diberikan 2-3 kali sehari. Ya. Jadi kalau bagus itu memang minum obat mah, kalau misalnya dia 3 kali biasanya diberikan, diminumnya pada saat buka puasa, kemudian pada saat sebelum tidur, kemudian pada waktu sahur. Iya. Kalau yang pemberiannya 3 kali. Kalau yang pemberiannya 2 kali ya berarti pada waktu buka puasa sama sahur. Dok, kalau ini loh, tadi kan dokter menyampaikan bahwa kalau kita sahur itu harus harus makan dan minum yang banyak ya dok ya. Sekarang ada nggak sih dok takaran-takaran berapakah kalori yang kita butuhkan supaya kita itu kuat sampai sore, gimana dok? Ya, jadi sebenarnya ukuran orang normal itu sekitar 1.800 sampai 2.500 kilokalori ya. Ya, kira-kira kalau dia makan misalnya 2-3 kali sehari itu sudah cukup sebenarnya. Jadi 2-3 piring 3 kali sehari, tiga piring, kemudian dia diantaranya juga makan snack dan lain sebagainya sudah cukup. Dan orang itu sebenarnya nggak usah terlalu khawatir dia akan kekurangan kalori. Begitu makanan di luar itu nggak ada, maka tubuh itu akan otomatis memecah cadangan yang ada dalam tubuh. Jadi berupa lemak tubuh itu dipecah. Makanya itu ketika orang puasa itu dia menjadi sehat itu karena itu dia bisa memecah lemak-lemak yang ada dalam tubuhnya itu gitu. Oke deh, jadi sebenarnya sih punya ini dok ya, punya cadangan dok ya. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya dok ya. Oke deh. Selanjutnya ada yang nanya lagi. Ini berhubungan dengan ini dok. Berhubungan dengan kondisi saat ini kan memang kita lagi pandemi dan kita kan dituntut bagaimana caranya biar imun tubuh kita itu tetap terjaga dok. Jadi kalau saya sih kurang begitu paham juga apakah imun tubuh itu salah satunya mungkin disebabkan dari makanannya. Kira-kira bagaimana caranya mempertahankan agar imun tubuh kita itu tetap bagus di saat puasa dok? Ya, makanya kita itu dianjurkan untuk makanannya itu bervariasi gitu. Makanya kalau dulu kan waktu kita kecil itu dianjurkan 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Jadi ada karbohidrat, ada protein, ada lauknya berupa protein, kemudian ada sayuran, ada buah-buahan ditambah susu. Itu sebenarnya sudah cukup untuk kita gitu. Jadi kita diusahakan makannya itu bervariasi. Jadi
makanannya bukan hanya itu saja, tapi makanan lagi. Tapi sebelum kita selesai, saya meminta mungkin saran-saran dari dokter supaya kita itu bisa sehat menjalani puasa ini dan sampai dengan Lebaran nanti tidak ada keluhan mengenai medis. Nah itu seperti apa dok? ya. Jadi tadi sebaiknya kita penuhi, jadi berbuka dan bersahur hendaklah kita lakukan. Jadi kita melakukan berpuasa dan bersahur. Jadi jangan nanti nggak sahur saya juga kuat gitu. Nah, jadi sebaiknya kita berbuka dan sahur. Kemudian tadi sebaiknya banyak tidak langsung dengan makanan besar, tapi bertahap. Kemudian pada malam harinya kita banyak minum. Jadi dengan dipenuhi kebutuhan cairan untuk menggantikan siang harinya gitu. Oke deh, jadi itu dok ya, sama niatnya yang benar dok ya, biar juga puasanya berkah yang dan berpahala ya dok ya. Jadi puasa sehat dan berpahala gitu. Oke dok ya. Terima kasih dokter sudah bersedia hadir dan memberikan narasumber pada hari ini dok ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dan bertemu lagi dalam kesempatan dan lain waktu. Terima kasih dok ya.